Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Melanjutkan kajian fikih pada pembahasan jenazah, tepatnya tentang sholat jenazah. Oke, saya artikan dahulu. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bihi bi ulumi wa maddana bi madadihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbaru alaihi, dan seseorang bertakbir arba'u takbiratin, 4 takbiran. Karena dalam sholat jenazah ini tidak seperti sholat biasa. Kita udah pada tahu semua, dan alhamdulillah sudah pada pernah meraktekin kan tentunya. Ya, sholatnya hanya berdiri saja, dan saya selitkan dulu bahwasanya dalam sholat jenazah ini rukunnya ada 7. Rukunnya sholat jenazah ada 7. Pertama adalah niat, kedua adalah 4 takbir, termasuk adalah takbiratul ihram. Yang ketiga, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri. Ini wajib juga bagi yang mampu berdiri. Ketiga adalah 4 takbir, salah satunya adalah takbiratul ihram. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima baca sholawat. Yang keenam baca doa setelah takbir yang kedua itu, yang ketiga itu. Yang ketujuh adalah salam. Nah, ini ada 7 rukun sholat jenazah. Di kitab nggak ada, itu perlu dicatat ini, karena ini termasuk yang ya alhamdulillah sekalipun kita ketika praktik sholat lengkap, tapi ya sebagai santri harus mengetahui mana yang rukun, yang mana yang enggak, supaya bisa membedakan ketika ini ditinggalkan tetap sah apa tidak sholatnya itu. Ya, wa yaqra'u, dan membaca. Saya artikan yang atas ya, karena ini hanya seputar masalah sholat saja, dan nanti pemakaman. Cukup saya artikan yang atas saja supaya enggak banyak mengambil waktu. Wa yaqra'u, dan membaca, orang yang sholat tentunya. Wa yaqra'u, dan membaca Al-Fatihata, surat Al-Fatihah, ba'dal ula, setelah takbir pertama. Jadi pertama kan Allahu Akbar, ketika dia takbiratul ihram, niat, setelah takbir pertama dia baca surat Al-Fatihah sampai selesai. Terus wa yusolli, dan bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyati, setelah takbir kedua, setelah Fatihah waladhdallin amin, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini paling minimalnya seperti itu. Kalau lengkapnya ya baca salawat Nabi beserta salawat Ibrahimiyah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah takbir kedua wa yad'u, dan berdoa. Siapa? Yang sholat. Wa yad'u, dan berdoa lil mayyit, untuk mayit, ba'da tsalisati, setelah takbir ketiga. Ba'da tsalisati, setelah takbir ketiga. Setelah in fil alamina innaka hamidum majid, takbir lagi Allahu akbar, berdoa. Paling minimalnya, ini karena termasuk rukun ya, paling minimnya itu Allahumma gfir lahu. Kalau standarnya yang biasa kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Jadi kalau lengkapnya, nah ini seperti yang disebutkan oleh musannif, saya bacakan saja karena terlalu panjang, nggak usah diartikan. Kalau pengen diartikan nanti tanya langsung ke saya, pakai WA apa. Tapi untuk ini saya baca saja.
yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah pakai bismillah. Setelah takbir ketiga, bacaan yang lengkapnya ini, Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa ashaba faqiran wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabi wa qad ji'naka raqibina ilaik syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa labqihi bi rahmatika ridhak waqihi fitnatal qabri wa azabahu wafsah lahu fi qabri wa jafil ardo an jambayhi wa labqihi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus wa yusallimu, dan bersalam. Ini ada yang lewatan. Wa yaqulu, dan membaca fir rabi'ati, pada takbir yang keempat. Nah, bacaannya, takbirnya wajib rukun, tapi doanya ini sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, gitu. Wa yusallimu, dan bersalam atau salam. Siapa? Orang yang sholat. Ba'dar rabi'ati, setelah takbir keempat. Setelah takbir keempat. Jadi setelah takbir ketiga tadi kan dia baca doa Allahumma fir lahu. Kalau lengkapnya yang panjang tadi saya baca, setelah takbir keempat dia baca doa tadi Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, setelah itu baru salam, gitu. Tapi doanya yang ini itu sunnah. Wa yudfanu, dan dikubur. Ini masalah pemakaman mayit. Fi lahdin, dalam lahat. Fi lahdin, dalam lahat. Jadi kuburan, dalam mayat atau dalam kuburan atau liang lahat. Dalam fikih itu ada istilah dua, ada lahat, ada istilah syirk. Ya, lahat di sini artikan saja dulu kuburan. Yang saya jelaskan bahasanya ini ya, ada lahat, ada syirk. Dalam liang lahat biasanya jenis penggalian itu begini, bentar. Ada yang gini, ada yang nah. Nih. Kalau yang seperti ini itu namanya syirk, tapi kalau yang seperti ini itu namanya lahat. Jadi pemakaman model lahat seperti ini itu lebih afdol, lebih utama ketika tanahnya itu padat. Biasanya banyak dipraktekin di Timur Tengah yang tanahnya padat. Tapi kalau nggak bisa ya seperti ini. Kalau tanahnya tanah lumpur ya seperti ini aja nggak apa. Nah, ini namanya lahat, ini namanya syirk. Dan nanti dijelasin nggak ya di matan. Nah, saya jelasin aja dulu. Kesemuanya, entah itu yang lahat ataupun yang syirk, itu tetap kalau yang syirk, kalau yang lahat, mayat ditaruh di sini, taruh sini dan dihadapkan ke arah kiblat. Kalau yang syirk, mayat berarti ditaruh sini dan wajib juga
harus dihadapkan ke arah kiblat. Cara memasukkan mayat, misalnya ini, ya, gimana ini? Cara memasukkan mayat ke liang lahat itu misal gini, mana ya? Ini kuburannya misal, galiannya. Ini galiannya dan ini mayatnya misalnya, ini mayatnya, ini keranda dan mayatnya. Maka misal ini sana utara, sini selatan, sini madhep kiblat. Keranda itu ditaruh di bagian bawah atau bagian selatannya, bagi orang Indonesia bagian selatannya galian. Nah, setelah itu memasukkan mayat itu dari arah kepalanya dikeluarkan dan langsung gini. Itu utamanya seperti itu. Jadi kerandanya di sini, ini keranda misal, ini keranda. Nah, terus dikeluarkan mayatnya, dimasukkan dari arah bawah ke atas gini. Saya ulang, wayudfanu, dan dimakamkan siapa? Mayat. Filahatin, dalam liang lahat, mustaqbilal qiblati, dengan menghadap kiblat. Dengan menghadap kiblat. Wayusallu, dan dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Mayatnya. Min qibali roksi, dari arah kepalanya. Jadi seperti tadi, misal ini yang putih ini adalah keranda, yang ini kuburannya, dikeluarkan dari arah kepalanya, jangan dari kakinya, ini muter balik kepalanya, atau taruh sini, ya ribet nanti. Mending sini langsung dari kepala diterima kepalanya oleh orang-orang yang sudah siap di bawah. Wa yusalu, dan dikeluarkan min qibali rosi, dari arah kepalanya. Wa yudja'u, dan dimiringkan fil qabri, dalam kuburan. Fil qabri, dalam kuburan. Ketika mengeluarkan tentunya dengan hati-hati, dengan lembut, jangan keras-keras. Dan dalam memakamkannya atau menaruhnya jenazah ke dalam liang tersebut, seseorang membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini yang dalam syarah kalian ada itu disebutkan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u, dan dimiringkan fil qabri, dalam kuburan. Ba'da ayu ammaqo, setelah digali, didalamkan. Jadi setelah kuburan itu didalamkan atau digali, qomatan, setinggi seseorang. Jadi galiannya jangan terlalu dangkal, jangan terlalu jangan terlalu dangkal. Qomatan, setinggi seseorang, wabas totan, dan selambean tangan. Selambean tangan. Jadi kira-kira ya 2 meter lebih, berapa itu? Seseorang itu tingginya berapa? 170, 160. Nah, selambean tangan ya kira-kira 2 meteran. Wa yusattahu, dan diratakan al-qabru, kuburannya. Jadi kuburan diratakan. Wala yubna alaihi, dan tidak. Nah, terus bagaimana dengan kasus kuburan dikasih punuk, seperti punuk onta seperti itu? Ya afdolnya diratakan. Cuma ya di sini disebutkan bahwasanya nggak sampai haram, boleh-boleh saja, tapi wala yubna alaihi, dan tidak dibangun di atasnya. Wala yujassosu, dan tidak dikasih yujassos, tidak ditajusis, dan
tidak disemen. Aslinya jasos itu artinya dikasih gamping, tau kan, gamping. Walil jasos dan tidak digamping atau tidak disemen. Nggak boleh. Ini kalau ini nggak boleh. Kecuali kalau emang ini, kalau pemakaman umum nggak boleh walil jasos kharajat tajusi tapi ini paling. Tapi kalau cuma tanah saja, di labur tanah, ya nggak apa-apa. Nah, disunahkan juga ketika sudah pemakaman, sudah dimakamkan, itu seseorang ngasih makamnya tersebut disiram pakai air, seperti dulu yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW kepada putranya Sayyidina Ibrahim. Nah, dulu ketika putranya wafat, Nabi ngambil air, disiramkan di atas makamnya. Wa yukrahu wala ba'sa dan tidak apa-apa bil bukai, dengan menangisi alal mayyiti, atas mayit. Tapi kalau bisa menahan tangis ya yang nggak boleh itu apa namanya, istilahnya nauh, itu yang nggak boleh. Kalau cuma nangis sedih atas meninggal keluarganya atau anaknya, nggak boleh. Min ghairi nauhin, tanpa mengeraskan suara. Min ghairi nauhin, tanpa mengeraskan suara. Yang nggak boleh adalah nauh, sedih atas keluarga yang meninggal, nggak apa-apa, cuma tanpa mengeraskan suara. Apalagi yang haram itu ketika sampai seseorang menyobek-nyobek pakaiannya, tidak mandi, dan ya karena peratapannya yang berlebihan. Nah, itu yang nggak boleh. Wala syaqi thawbin, dan tidak merobek pakaiannya. Wala syaqi thawbin, dan tidak merobek pakaiannya, tidak memukul-mukul pipinya, tidak menyakiti dirinya karena penyesalannya yang berlebihan. Itu nggak boleh, kalau ini haram. Oke, sampai di sini dulu. Saya minta catatan ditulis, yang saya kasihkan ke kalian catatannya ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.